Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, yang terhormat dosen pembimbing 1, Dr. RR Sri Kartikawati MA Embus, dan dosen pembimbing 2, Dr. Susan Febriantina SPD MPD. Saya Sabrina Isya Putri dengan NIM 1709622027 dari S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Kolaboratif berbasis Google Sites berbantuan Google Docs pada elemen korespondensi untuk siswa kelas 11 MPLB SMK Negeri 16 Jakarta. Yang pertama, bab 1 atau pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Pada era digital saat ini, pendidikan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Digitalisasi pendidikan serta implementasi kurikulum merdeka menuntut guru untuk lebih inovatif dalam merancang proses pembelajaran. Dalam konteks pendidikan vokasi, khususnya pada kompetensi keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis, elemen korespondensi merupakan salah satu kompetensi inti yang harus dikuasai oleh siswa. Namun pada kenyataannya, proses pembelajaran korespondensi di sekolah masih belum berjalan secara optimal sehingga diperlukan inovasi dalam penggunaan media pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan selama melakukan praktik kegiatan mengajar serta pra-riset yang dilakukan, ditemukan beberapa permasalahan dalam pembelajaran korespondensi. Yang pertama, siswa masih kesulitan memahami struktur surat resmi. Yang kedua, terdapat perbedaan sumber belajar yang digunakan siswa, sehingga menimbulkan kebingungan mengenai format surat yang benar. Yang ketiga, dalam pengerjaan tugas kelompok, siswa masih menggunakan sistem relay writing, atau mengetik secara bergantian menggunakan satu perangkat. Akibatnya, proses kolaborasi belum berjalan secara maksimal. Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya media pembelajaran yang tidak hanya menyajikan materi secara terstruktur, tetapi juga memfasilitasi kolaborasi siswa secara efektif. Berikut adalah riset yang saya lakukan kepada 30 siswa SMK Negeri 16 Jakarta kelas 11 MPLB. Hasil riset menunjukkan 80% siswa merasa struktur surat resmi sulit dipahami, terutama karena perbedaan pada tiap sumber belajar. Kemudian 90% siswa tertarik menggunakan media pembelajaran berbasis Google Sites dan Google Docs untuk membantu mereka membuat surat resmi secara berkelompok. Kemudian berdasarkan permasalahan tersebut, solusi permasalahan dari penelitian ini adalah pengembangan media pembelajaran kolaboratif. Media ini dikembangkan menggunakan Google Sites sebagai platform utamanya, kemudian diintegrasikan dengan Google Docs sebagai media kolaborasi real-time. Melalui media ini, siswa dapat mengakses materi pembelajaran yang terstruktur, menggunakan template surat resmi, bekerja sama secara daring melalui dokumen kolaboratif. Dengan demikian, proses pembelajaran diharapkan menjadi lebih interaktif, terstruktur, dan kolaboratif. Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana proses pengembangan media pembelajaran kolaboratif berbasis Google Sites berbantuan Google Docs pada elemen korespondensi untuk siswa kelas 11 MPLB SMK Negeri 16 Jakarta. Yang kedua, bagaimana tingkat kelayakan media pembelajaran berbasis Google Sites berbantuan Google Docs pada elemen korespondensi. Dan yang ketiga, bagaimana tingkat praktikalitas dari media pembelajaran yang dikembangkan terhadap proses pembelajaran. Adapun tujuan penelitian ini yang pertama adalah mengetahui proses pengembangan media pembelajaran kolaboratif berbasis Google Sites berbantuan Google Docs. Yang kedua, mengetahui tingkat kelayakan media pembelajaran yang dikembangkan. Yang ketiga, mengetahui tingkat praktikalitas media pembelajaran yang dikembangkan terhadap proses pembelajaran. Kemudian manfaat penelitian ini secara teoritis yang pertama berkontribusi pada pengembangan media pembelajaran berbasis web, dan yang kedua menjadi referensi inovasi pembelajaran kolaboratif. Sedangkan secara praktis, bagi sekolah menjadi alternatif media digital, bagi guru menjadi inovasi pembelajaran atau dalam mengembangkan media pembelajaran, bagi siswa dapat memberikan pengalaman belajar kolaboratif secara real-time, dan bagi penelitian selanjutnya menjadi referensi. Yang selanjutnya adalah bab 2 atau kajian pustaka. Yang pertama, teori pendukung dari media pembelajaran. Menurut Robert M. Gagne, tahun 1970,
Media pembelajaran tidak hanya sekedar alat bantu visual atau teknologi, melainkan sebagai komponen sistem pembelajaran untuk menyajikan stimulus belajar agar proses internal belajar pada siswa dapat terjadi secara optimal. Kemudian menurut si Tepu, media pembelajaran adalah sebuah alat bantu yang mempermudah proses pembelajaran dan menjadi perantara penyampaian pesan dan informasi dari guru kepada siswa. Penelitian ini menggunakan teori konstruksivisme sosial oleh Levi-Gotsky yang menjelaskan bahwa proses pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial dan kolaborasi antar individu. Dalam konteks penelitian ini, integrasi Google Sites dan Google Docs memungkinkan terjadinya interaksi dan kolaborasi secara real-time, sehingga siswa dapat membangun pemahaman tentang struktur surat melalui diskusi dan kerja kelompok secara daring. Selanjutnya adalah teori pendukung Google Sites. Menurut Biena dan Rivani, Google Sites menyediakan fitur-fitur seperti platform pengembangan website pada umumnya, di mana penggunanya dapat mengelola website dengan menambahkan teks, video animasi, atau audio. Kemudian menurut Kolajara, Google Sites berfungsi sebagai media pembelajaran yang efektif, efisien, dan fleksibel dalam menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian kelebihan dari Google Sites yang pertama adalah platform website gratis, mudah digunakan dengan sistem drag and drop, terintegrasi dengan Google Workspace, terutama Google Docs, fleksibel dan berbasis web, bisa diakses kapan saja dan di mana saja, serta tidak perlu coding dalam pengembangannya. Kemudian teori pendukung dari Google Docs. Menurut Zhou, Google Docs merupakan aplikasi pengolah kata berbasis web yang berfungsi sebagai media pembelajaran kolaboratif dengan memungkinkan pengguna membuat, mengedit, dan berbagi dokumen secara daring secara real-time. Kemudian menurut Ningsi, Google Docs adalah cara efektif untuk menyelesaikan masalah mengenai pembelajaran kolaboratif pada siswa. Pengguna Google Docs dapat membuat dan menyunting dokumen melalui berbagai perangkat, sehingga mendorong siswa untuk berkolaborasi dalam mengerjakan tugas. Terakhir, menurut Putra, Google Docs juga memungkinkan terjalinnya interaksi antar guru dan siswa tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu, serta memfasilitasi siswa untuk saling berkomunikasi dan berkolaborasi. Keunggulan dari Google Docs adalah kemampuannya untuk mendukung kolaborasi secara real-time. Melalui fitur ini, siswa dapat bekerja sama dalam satu dokumen, berdiskusi, serta melakukan revisi secara langsung sehingga mendukung proses pembelajaran kolaboratif. Selanjutnya adalah teori pendukung elemen korespondensi. Menurut Marsoviati et al., pada pembelajaran kejuruan, khususnya di program keahlian administrasi perkantoran, kemampuan menyusun korespondensi secara benar menjadi kompetensi utama agar siswa memiliki kesiapan memasuki dunia kerja dan mampu memenuhi tuntutan keterampilan abad ke-21. Kemudian, menurut teori sebelumnya, korespondensi didefinisikan sebagai media komunikasi formal yang menyampaikan informasi secara jelas dan sistematis untuk mendukung komunikasi antar pihak dalam konteks organisasi. Korespondensi dipahami sebagai kegiatan surat menyurat antara dua pihak atau lebih yang digunakan untuk berkomunikasi secara tertulis dalam konteks formal. Fokus materinya adalah pengertian korespondensi, bentuk surat resmi, struktur surat, dan bahasa serta etika surat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan menyusun surat resmi sesuai dengan kaidah administrasi oleh siswa. Selanjutnya adalah teori pendukung model pengembangan EDI. Menurut Hidayat dan Nizar, EDI sebagai model desain instruksional yang menempatkan pembelajaran individu sebagai pusat, dirancang secara sistematis, memiliki tahapan langsung maupun berkelanjutan. Kemudian menurut Usainova et al., EDI dapat tetap relevan di era digital dan sangat sesuai untuk pengembangan media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi cloud dan berkolaborasi secara online. Model pengembangan EDI terdiri dari 5 tahapan, yaitu Analyze, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Model EDI ini dipilih karena memiliki tahapan yang sistematis dan sesuai dengan pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi. Selanjutnya adalah penelitian relevan. Yang pertama, media pembelajaran berbasis Google Sites yang dikembangkan dinyatakan valid dan praktis. Hal ini relevan dengan penelitian oleh Septianti dan Firdaus tahun 2024, Prayogi et al. 2022, dan lain-lain. Kemudian, penggunaan Google Docs efektif dalam meningkatkan kolaborasi. Hal ini dibuktikan oleh penelitian R&D oleh Muhammad et al. 2022 dan penelitian non-R&D oleh Salsabila et al. 2024, Ali 2021, dan lain-lain.
Kemudian, pengembangan inovasi media pembelajaran menggunakan Google Sites atau Google Docs sudah banyak ditemukan. Namun, pengembangan yang mengkombinasikan keduanya secara eksplisit menjadi satu media pembelajaran terpadu belum banyak ditemukan, sehingga hal ini menjadi gap penelitian yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya adalah bab 3 atau metode penelitian. Waktu penelitian dalam penelitian ini adalah Desember 2025 sampai Juli 2026. Tempat penelitiannya adalah di SMK Negeri 16 Jakarta. Jenis penelitian ini menggunakan jenis research dan development dengan modal pengembangan EDI. Jenis data yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif, serta teknik pengumpulan datanya menggunakan angket kuesioner yang meliputi validasi ahli materi, validasi ahli media, dan uji praktikalitas siswa. Selanjutnya adalah prosedur pengembangan. Prosedur pengembangan dalam penelitian ini mengikuti tahapan model EDI. Yang pertama adalah analyze atau analisis, meliputi analisis media pembelajaran dan analisis kebutuhan. Yang kedua adalah design atau desain, meliputi merancang konsep, membuat flowchart, merumuskan tujuan pembelajaran, dan merancang instrumen penelitian. Yang ketiga adalah development atau pengembangan, meliputi mengembangkan website, membuat template surat, dan meminta validasi ahli. Yang keempat, implementation atau implementasi, meliputi uji coba kelompok kecil dan uji coba kelompok besar. Dan yang terakhir, evaluation atau evaluasi, yaitu proses menyempurnakan produk yang dibuat. Selanjutnya, berikut ini adalah instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk um, mengumpulkan data yang meliputi instrumen validasi ahli materi, instrumen validasi ahli media, dan instrumen uji praktikalitas siswa. Aspek penelitian yang digunakan dalam instrumen penelitian ini diambil dari teori penelitian-penelitian terdahulu. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala Likert, yang kemudian hasil datanya akan digunakan untuk mencapai persentase kelayakan dan praktikalitas yang standarnya mengikuti teori dari penelitian terdahulu. Baik, sekian pemaparan proposal skripsi dari saya. Saya sangat mengharapkan saran dan masukan dari Bapak Ibu dosen penguji demi penyempurnaan penelitian ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.